Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya memulai presentasi hari ini, terima kasih untuk Bapak dosen Galih Pratama yang terhormat sudah memberikan kesempatan kami untuk memberikan tugas inventaris barang gudang. Oke, baik. Kami sebelum memulai presentasi hari ini, saya akan menjelaskan dulu siapa nama-nama kami. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Kadek Ramanda Adioga dengan NIM 230030195. Oke, selanjutnya Kuncara boleh memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Ewa Ana dengan NIM 230030431. Baik, selanjutnya untuk Dede boleh memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Gede Dwi Putrawan dengan NIM 230030014. Selanjutnya Marta boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imadi Marta Dwi Anggara dengan NIM 230030391. Oke, terakhir untuk Naufal boleh memperkenalkan diri. Baik, nama saya Noval Anas, NIM terakhir saya 131. Oke, baik. Kita langsung saja ke form login sebelum masuk ke inventaris barang. Oke, baik. Pertama, sebelum kita memasuki inventaris barang kita di tampilan, kita akan menghadapi form login. Oke, untuk login ini saya sudah men-set dengan username bernama Gues dan password juga Gues. Mungkin untuk Noval boleh dibantu? Oke, setelah melaksanakan form login, barulah kita masuk ke fitur-fitur dari stok barang, barang masuk, barang keluar, dan juga logout. Oke, untuk fitur pertama, daftar stok barang bisa dijelaskan oleh Dede, silahkan. Baik, terima kasih moderator Ramanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar stok barang. Di daftar stok barang ini terdiri dari nomor barang, nama barang, jenis barang, merek, ukuran, stok, satuan, dan lokasi. Nah, di sini jika kalian ingin menambahkan barang, bisa klik di logo tambahkan barang yang biru ini. Bisa dibantu mungkin, Novel? Nah, ditambahkan barang baru ini ada nama barang, jenis barang, merek, ukuran, stok, satuan, kuantiti, dan lokasi. Mungkin ntar bakal dijelaskan oleh Novel lagi. Lanjut, ada di search. Di bagian search ini kalian bisa mencari contohnya kursi lipat. Nah, di sini langsung kelihatan terdapat nama barang yang kalian cari. Lalu di sini juga kalian bisa mengedit. Mungkin Novel bisa dibantu. Nah, di edit ini kalian bisa mengedit nama, jenis, merek, ukuran, satuan, dan lokasi, kecuali stok barangnya. Nah, di stok barang ini hanya bisa diedit di barang masuk. Mungkin sekian dari saya, bisa kembalikan ke Ramanda. Oke, baik. Untuk Naufal mungkin bisa dibantu untuk menambahkan barang di daftar stok barang. Oke, baik. Saya akan mendemonstrasikan cara menambahkan barang. Jadi kita masukkan nama barang yang kita pilih. Sebagai contoh, saya akan masukkan spidol hitam. Jenisnya alat tulis. Mereknya Faber-Castell. Ukurannya 15 cm. Stoknya sebanyak 200 buah. Lokasinya PT Biltech. Spidol hitam telah ditambahkan ke daftar barang. Baik, Ramanda. Baik, itu penjelasan tentang daftar stok barang. Selanjutnya, fitur barang masuk bisa dijelaskan oleh Kuncara. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar barang masuk. Yang pertama ada nomor, tanggal, nama barang, jenis, merek, ukuran, jumlah, keterangan. Sebagai contoh, nomor 1 dari tanggal 26 Januari 2005, nama barang pulpen hitam, jenis alat tulis, merek Faber-Castell, ukuran 15 cm dengan jumlah 50 dengan keterangan untuk kepentingan ujian. Di sini juga kita bisa mengklik tambahkan barang. Bisa. Oke, di sini bisa dijelaskan oleh Nova.
Baik, saya akan menambahkan fitur menambahkan daftar barang masuk. Sama seperti stok barang tadi, yang menjadi tambahan adalah kita bisa menambahkan tanggal barang masuk tersebut. Misalnya hari ini tanggal 26 Januari, kita pilih barangnya. Sebagai contoh, spidol hitam yang kita masukkan tadi, jumlah masuknya sebanyak 50 unit. Keterangannya ini opsional. Saya akan mengisi untuk keperluan ujian. Baik, spidol hitam telah ditambahkan ke daftar. Setelah itu di stok barang, jumlah stok juga sudah bertambah dari 200 menjadi 250 unit. Baik, Amanda. Oke, baik. Selanjutnya boleh untuk Marta bisa menjelaskan fitur barang keluar. Baik, terima kasih Ramanda. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang daftar barang keluar. Nah, di tabel pertama itu bisa dilihat ada nomor, tanggal barang, ukuran, jumlah penerima, dan keterangan opsi. Bisa dilihat dari barang yang tertera, barang keluar yang tertera maksud saya. Nah, di sini ada opsi yaitu fitur bisa mengedit dan juga tambah barang keluar. Jadi fitur tersebut akan didemonstrasikan oleh Noval. Baik, saya akan mendemonstrasikan lagi tentang tambah barang keluarnya. Sama seperti barang masuk, kita memilih tanggal terlebih dahulu. Sebagai contoh 26 Januari, kita pilih barang yang kita mau edit. Sebagai contoh spidol hitam yang tadi, barang yang keluar sebanyak 100 unit. Penerimanya Ramanda, keterangannya buat kepentingan pribadi. Baik, sudah disimpan spidol hitam sebanyak 100 unit yang keluar. Kita cek di stok barang, spidol hitam telah berkurang 100 unit. Yang awalnya 250 menjadi 150 unit. Baik, Ramanda. Oke, baik. Sekarang untuk Noval, mungkin boleh dibantu untuk membuka VS Code-nya. Oke, langsung ke stok.php. Baik, untuk di stok.php ini CSS-nya untuk di body, jadi untuk keseluruhan, saya menggunakan font family Poppins sans serif dengan background color putih yang sedikit kelabuan, F4, F9 dengan margin 0 dan displaynya itu flag. Nah, jadi dalam ini tuh ada sidebar dan juga sudah pasti di kontainer kita. Oke, yang pertama di sidebar. Di sidebar saya menggunakan lebarnya itu atau width-nya itu 200 pixel dan juga untuk height-nya itu 100 VH atau full satu tampilan. Selanjutnya background color-nya itu F4, F9 dengan saya juga menambahkan box shadow 2 pixel 0,5 pixel 0,0,0,1 dengan padding top, padding atas 20 pixel dan juga position itu fix. Jadi itu tidak akan berubah, akan selalu ada di sana. Nah, untuk profile itu yang di inventory user bulat di atas di sidebar. Nah, itu profile itu saya gunakan displaynya itu flex, line itemnya sudah pasti di center, jadi line item itu di sidebar yang 200 pixel itu, di tengah-tengahnya itu ada profile. Nah, di profile dengan flag direction itu column dan margin bottomnya itu 20 pixel. Nah, mungkin bisa slide ke bawah lagi. Nah, untuk sidebar UL, Li, dan A itu saya menggunakan text decoration itu none, font size-nya itu 16 pixel dengan color 333, padding atas bawah itu 10 pixel, kiri kanannya 20 pixel dengan display-nya flex, line item center, dan transisi di sidebar saya gunakan 0,3 second, jadi daftar barang stok masuk itu jika kursor ke sana itu akan terjadi transisi sebelum ke warna biru itu 0,3 second. Nah, boleh ke bawah lagi. Boleh ke bawah. Nah, untuk di konten itu saya gunakan margin left-nya itu 150 pixel dengan padding 20 pixel dan flex-nya itu 1. Dan untuk selanjutnya setelah konten itu ada container dengan max white-nya itu 1200 pixel dengan margin-nya itu 20 pixel dan sisanya itu auto.
paddingnya itu 20 pixel, backgroundnya itu putih, white, FFF dengan border radius saya gunakan itu 8 pixel. Box shadow-nya itu 0, 4 pixel, 8 pixel, RGBA 0,0,0,0.1. Oke, boleh langsung ke HTML-nya. Oke, untuk HTML pertama itu sudah pasti, div pertama itu sudah pasti ada div class dengan keterangan sidebar untuk membungkus seluruh hal yang ada di sidebar. Oke, langsung ke bawah. Nah, sekarang itu div membungkus segalanya itu adalah div class content. Nah, div class content ini akan membungkus seluruh yang ada di div class container. Jadi kan sudah saya jelaskan ada dua tampilan itu. Jadi untuk di selain sidebar ada lagi satu adalah div class content. Nah, ini adalah codingan HTML-nya. Mungkin boleh di slide pelan-pelan agar bisa dilihat. Pelan-pelan ke bawah terus sampai ke bawah. Nah, ini adalah tampilannya dengan input, label, semuanya. Nah, sampai sana itu adalah div class dari konten. Nah, selanjutnya itu untuk masuk, log out, dan keluar untuk mempersingkat waktu. Untuk tampilan CSS-nya itu hampir sama. Juga untuk HTML-nya itu hampir sama juga untuk front end-nya. Oke, selanjutnya untuk back end mungkin Naufal bisa membantu untuk menjelaskan untuk bagian di back end. Baik, saya akan menjelaskan tentang back end-nya. Untuk back end-nya saya menggunakan bahasa PHP, dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Di dbconnect.php, saya membuat perintah MySQL connect dengan nama db-nya inventory. Langsung di stop. Untuk perintah-perintahnya ada perintah update. Di sini ada data-datanya, ada data type-nya. Dan untuk perintah MySQL-nya, saya menggunakan update stok barang set nama, jenis, merek, ukuran, satuan, lokasi, dan untuk where di tempat ID barang tersebut. Lalu kita mengecek apakah berhasil. Jika berhasil, alert sukses. Jika tidak, alert fail. Lalu di perintah hapusnya, cuma ada ID barang saja. Untuk perintahnya adalah delete dari tabel stok barang, ya, di mana ID barang tersebut adanya. Lalu untuk perintah insert, ada nama, ada jenis data nama, jenis, ukuran, merek, satuan, stok, lokasi. Dan untuk perintah SQL-nya saya menggunakan insert into stok barang dengan value sesuai dengan inputan pengguna. Baik, untuk tabelnya juga ada PHP-nya. Di sini untuk menampilkan semua data-data yang ada di tabel database saya menggunakan select, bintang, from, stok barang, order by, nama. Saya menggunakan MySQL fetch array. Setelah itu, untuk di bawah sini ada script JavaScript juga. Saya tambahkan data table untuk tabelnya, supaya saya bisa secara langsung menambahkan fitur search, fitur filter, dan untuk menampilkan berapa banyak berapa banyak data yang ditampilkan secara bersamaan. Lalu di masuk.php itu sama juga kayak di stok PHP tadi. Ada 3 perintah, update, delete, dan insert. Untuk insert di sini sedikit beda. Insert di sini setelah dia mengupdate di daftar di tabel barang masuk, dia juga mengupdate di
tabel stok barang. Lalu jika kedua perintah tersebut berjalan dengan baik, alert sukses. Jika tidak, alert fail. Lalu untuk tabelnya juga sama. Dan di sini saya juga menggunakan data table dari JavaScript. Untuk keluar .php itu sama dengan masuk .php tadi. Dengan perbedaan saya mengurangi jumlah daftar dari stok barang. Tidak seperti di masuk .php yang saya menambahkan, saya mengurangi. Di sini saya juga menggunakan data table. Lalu untuk logout.php, saya hanya menggunakan ini, session destroy, lalu langsung menuju ke index.php. Yang dimana di index.php ini, saya arahkan ke login.php. Sekian dari saya, kembali ke Amanda. Oke, baik. Untuk Noval mungkin bisa dibantu untuk melihat ke tampilan website. Oke, baik. Setelah itu adalah penjelasan tentang codingannya. Selanjutnya, jika sudah selesai menggunakan fitur-fitur yang digunakan, user bisa langsung logout agar tidak dijahili lah namanya. Bisa diedit-edit, langsung logout dan langsung ke tampilan login lagi. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi dari kelompok inventari gudang. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.